Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami memohon pada pagi hari ini, supaya Tuhan membuat kami memahami untuk apa sebenarnya Tuhan Engkau menciptakan kami, dan untuk apa sebenarnya Engkau mau menebus kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi tujuan dari hidup ini ya Tuhan, dan apa yang terpenting untuk boleh kami pilih dan yang kami kejar. Mungkin banyak hal yang sepertinya itu baik dan mungkin kami rasa untung. Tetapi biarlah kebenaran firman-Mu hari ini membukakan pengertian kami, menolong kami untuk mengerti apa yang penting dan yang terpenting untuk boleh kami pilih dan lakukan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan firman-Mu sebagai pedoman, aturan, agar jalan kami tidak melenceng dan akan membawa kami kepada kerugian. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Berkati kami, Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu dalam segala kelemahan, keterbatasan, bahkan kebodohannya. Biarlah Engkau Allah yang tidak terbatas itu akan memakai dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Selamat pagi untuk kita semua. Iya, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes. Yohanes 6 ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-71. Yohanes 6 ayat 60 sampai 71. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarnya? Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Judas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Ya, saya mau bertanya kepada kita, pernahkah kita dengar, artinya kalimat-kalimat di luar sana berkata bahwa kalau makin ikut Tuhan ini makin banyak masalah. Gimana? Malah sering atau jangan-jangan itu dari kita sendiri kadang-kadang keluar ya. Berkata dalam hati, makin datang aku sama Tuhan ini, makin banyak masalah. Kenapa? Makin banyak seperti yang tidak ku mau. Makin banyak sepertinya hal-hal yang berbentrokan, berlawanan dengan apa yang kuinginkan. Apa itu masalah?
Apa itu masalah? Sesuatu yang seperti tidak ku mau, kan itu masalah. Sesuatu yang tidak seperti ku inginkan, kan itu masalah bagi kita ya. Jadi kalau sesuatu itu seperti ku mau, sesuatu itu seperti yang ku inginkan, nah ini gak masalah. Yang masalah itu, apapun itu, kalau tidak seperti ku mau, kalau tidak seperti yang ku inginkan. Iya. Ada lagi enggak di dalam pikiran kita seperti ini muncul ya, bahwa iya, kalau seperti ini susah sekali lah untuk ikut Tuhan ini. Mungkin ada hal-hal tertentu yang kita dengar, tapi itu tidak berpadanan dengan apa yang kita pikirkan, lalu dalam hati kita, susah kali kalau gitu, ikut Tuhan ini. Iya. Mungkin pernah ada pikiran-pikiran yang sedemikian. Siapakah Tuhan itu bagi kita? Iya. Kalau tadi di dalam sekolah minggu dewasa, Yesus mengingatkan mamanya supaya dia tahu posisinya siapa. Memang Maria adalah ibunya secara jasmani, tetapi Maria harus disadarkan bahwa apa? Untuk apa ya? Mungkin Maria pada waktu itu juga mengapa dia tadi datang sama Yesus, karena dia kenal kan begitu ya. Karena kepada Maria inilah secara jelas dinyatakan firman, dan ketika dia ikuti dia melihat perbuatan Tuhan. Dan mungkin pada waktu itu dia memang jelas tahu, bukan mungkin, dia jelas tahu siapa Yesus, bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Karena itu malaikat katakan kepada dia waktu dia akan mengandung. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Pagar itu makin ada. Supaya melenceng itu tidak akan ada di dalam diri Maria, maka dia duluan membuat garis. Sebelum itu akan bisa terjadi. Karena kemungkinan itu bisa terjadi, maka dia buat garis. Dia bilang, perempuan, kau mau apa dariku? Saatku belum tiba. Mengingatkan bahwa aku ini Tuhan. Mengingatkan bahwa aku bertindak itu karena saatku, dalam kedaulatanku. Bukan karena kamu ibuku, kamu bisa merintah-merintah aku. Bukan karena itu. Dan ini juga akhirnya kita lihat ya, menjadi satu garis. Ternyata kemudian pengajaran sedemikian tadi kan udah disinggung ya. Ternyata kan ada bahwa apa? Iya, KKN gitu ya. Iya, KKN kalau untuk mau sesuatu dekati orang dalam tadi katanya ya. Ternyata kan pemahaman ini ada. Kita puji Tuhan, sudah duluan Yesus bikin garis itu. Sehingga kita akhirnya mengerti, oh ini enggak benar. Nah, di sini tadi kita melihat firman Tuhan, hari ini kita belajar temanya adalah murid sejati. Ya, pengikut sejati atau murid sejati. Berarti ada yang ikut-ikutan, itu kan bukan sejati ya, yang ikut-ikutan. Nah, di sini tadi firman Tuhan berbicara sebelumnya kepada orang banyak bahwa apa? Darahku benar-benar minuman, dagingku benar-benar makanan. Kalau kamu memakan dagingku dan minum darahku, kamu akan memiliki hidup yang kekal. Murid-murid tadi dengar ini keras. Karena mereka sudah mendapatkan perintah firman Tuhan di dalam perjanjian lama bahwa mereka tidak bisa makan darah. Karena di dalam darah itu ada nyawa di dalamnya. Ini mengandung kehidupan. Jadi ini sudah ditanamkan dari generasi ke generasi bahwa mereka tidak bisa memakan hewan yang masih ada darahnya. Apalagi makan darah gitu ya. Seperti kita hari ini ya, kita sebenarnya enggak makan darah ya. Kita makan getah katanya ya. Iya kan? Kan udah berubah ya, kalau darah itu kan yang segar. Itu hanya apa saja sih ya. Artinya kamu melemahkan seperti itu. Kita lihat tadi di sini, murid-murid berkata ini keras. Ini enggak seperti yang kita pikirkan. Ini enggak seperti yang mereka
mereka mau. Iya. Betapa banyak juga sering orang berkata Tuhan gitu ya, Engkau Tuhanku. Tapi pada kenyataannya Tuhan itu apakah Tuhan dalam hidupnya? Atau pembantu? Atau kacung? Di mana itu akhirnya terlihat apakah Tuhan itu benar Tuhan dalam hidupnya atau Tuhan itu hanya sebatas kacung? Atau Tuhan itu hanya sebatas pembantu? Dari mana? Ketika seperti ini tadi. Murid-murid banyak. Pas waktu di sini, pasal 6 ini banyak yang sudah mengikut Yesus. Kenapa? Karena apa yang mereka harapkan terpenuhi. Apa yang mereka inginkan dapat. Sakit sembuh. Kan? Gak ada makanan, 5 roti, 2 ikan bisa makan 5.000 orang. Ngikut yang kayak gini kan enak ya. Tiap ada masalah, tadi ada terus jalan keluar. Yang seperti ini kan enak. Sampai di situ mereka ikut. Makanya apa? Pernah Yesus diikut oleh 4.000 orang 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena udah mendapatkan pengalaman seperti ini tadi. 5 roti 2 ikan bisa makan. Jadi ikut Yesus 4.000 ini tadi pun udah penting ikut aja. Tapi apa yang menjadi motivasi orang-orang yang menjadi pengikut itu? Mungkin orang itu sendiri pun kadang gak menyadari apa yang menjadi motivasi, apa yang mendasari dia ikut Tuhan. Mungkin dia berpikir aku ikut Tuhan ya karena memang aku tahu dia Tuhan. Tetapi ketika diperhadapkan kepada satu kenyataan, disinilah baru jelas. Apakah sungguh dia ikut Tuhan karena dia paham ini Tuhan yang kepadanya aku harus tunduk, atau aku ikut Tuhan sepanjang itu memenuhi apa yang ku mau. Sepanjang itu memenuhi apa yang ku inginkan. Maka di sini ketika perkataan Yesus berkata, darahku benar-benar minuman, dagingku benar-benar makanan, ini bagi mereka, ini keras. Siapa yang sanggup lakukan itu? Iya. Ibaratnya kalau hari ini gitu ya, firman Tuhan khususnya ya, ini saya kan latar belakang dari Karo ya, saya nggak tahu dari mana, artinya bagaimana suku-suku yang lain. Kalau zamannya orang tua saya, kalau firman Tuhan berbicara, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan kalau dibilang lagi, dalam mengasihi itu ada berkorban. Oh ini keras, dibilang. Kenapa? Karena udah terbiasa seorang laki-laki di dalam keluarga suku Karo itu raja. Dia yang dilayani semua, loh ini kok malah aku yang berkorban, ini keras, lah terban. Ini keras gak terikutkan. Nah apalagi kan dalam suku orang Karo. Kalau datang firman Tuhan, itu zamannya artinya seusia yang hari ini. Kalau zaman orang tua saya, mama saya dibilang tunduk, pada masa itu rata-rata tunduk dalam keterpaksaan. Tunduk gak bisa ngomel. Karena memang begitulah norma yang ada. Kalau hari ini setelah ada emansipasi kan begitu ya. Kalau dibilang apalagi zaman now hari ini, sekarang untuk perempuan-perempuan muda yang menikah dibilang tunduk sama suami, tunggu dulu. Ini keras. Ini gak terjalankan ini. Model kayak gini mau ditundukin. Dalam pengetahuan aku lebih. Dalam uang masuk aku lebih. Dalam semuanya aku lebih. Tunduk sama dia. Mau dibawa kemana? Perahu ini. Kalau seperti ini. Nah, kan ini keras. Makanya karena dipandang keras tadi apa? Gak mau. Iya kan? Nah, itu di luar ya, gak di sini ya. Gak ada, ini keras, ini gak bisa ini.
murid-murid yang sudah menyatakan diri mereka murid, yang selama ini sudah banyak mengikuti Yesus, di sini akhirnya pada mundur satu-satu. Mulai mundur. Karena apa? Perkataan Yesus yang bagi mereka keras. Iya. Adakah juga kita akhirnya seperti itu? Ini keras kok, makin banyak kali ketentuannya ini. Di dalam ikut Tuhan ini kok aturannya makin banyak ini. Kok makin gak merdeka aku ini. Berarti apa? Dulu pun mungkin ketika ikut Tuhan, motivasi tadi apa yang mendasari? Apakah dulu ketika ikut Tuhan didasari, oke, boleh saja. Ketika doa dijawab, boleh itu menjadi awalnya. Tetapi bukankah di dalam perjalanan harusnya pengenalan makin ada sampai kepada pemahaman ini Tuhan. Aku ciptaan, di mana ciptaan yang harus tunduk kepada pencipta. Yesus ini Tuhan. Di mana aku yang harus tunduk kepada Dia. Iya. Maka apa yang kalau kita sempat gereja ini kurang setengah stres sama Tuhan ya. Stres majelis. Artinya kan karena mungkin khotbah-khotbah tertentu, iya ini nggak terjalankan, ini terlalu keras ini. Makin merosot. Ini mungkin naik asam lambung. Mungkin hamba Tuhan ataupun majelis gitu ya. Tapi Yesus di sini kita lihat gimana? Dia nggak stres. Dia nggak terganggu. Sehingga apa? Udahlah kita setel aja lah khotbah kita ini kalau gini. Kalau kayak gini terlalu keras nanti makin orang nggak bisa datang. Udah kita setel aja. Kita mulai masuk kepada apa? Ya agak ringan lah dikit dia. Kita mulailah masuk kepada apa yang menjadi keinginan orang banyak. Cerita tentang berkat, pemulihan, macam-macam kan begitu ya. Di sini kita lihat Yesus nggak stres. Di sini kita lihat Yesus nggak terganggu. Bahkan kita lihat hanya tinggal 12 lagi yang ada di hadapannya pada waktu itu. Ketika orang yang mengaku tadinya murid mulai mundur karena perkataan Yesus. Maka apa yang Yesus katakan di ayat yang ke-63? Sama-sama kita melihat. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dikatakan, rohlah yang memberikan hidup. Iya. Apa artinya mobil Puso kan gitu ya, besar, gerobaknya yang gede kalau nggak ada mesin. Gimana? Ada gunanya? Nggak ada. Kasih sekilo pun di atas nggak ada gunanya. Nggak mampu dia bergerak. Tetapi apa? Iya, sepeda motor apa itu namanya ya, yang tahun berapa gitu ya. Yang hari ini secara casingnya kelihatan butut gitu ya. Tapi kalau mesinnya jago. Nah ini bisa ngalah-ngalahin Beat yang sekarang ini. Yang keluaran terbaru. Walaupun kelihatannya butut, tapi karena mesinnya tadi kuat, ini jauh lebih mantap daripada yang sekarang. Jadi di sini pun Yesus katakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali gak berguna. Jadi kemampuan orang untuk bisa melakukan apa yang Tuhan katakan, itu karena apa? Karena sudah dihidupkan oleh Roh Kudus, karena sudah lahir baru, karena sudah menerima Kristus. Ini yang memampukan sehingga terkadang ada firman Tuhan itu pun yang keras. Tadi yang bersaksi ya, nih kan apa rugi bagi dunia kan gitu ya. Udah bayar uang, hangus, PA. Lalu ada dalam hati pikiran kan, gak hamba Tuhan kok. Atau gini lagi, udahlah kau udah saat teduh tadi aku. Ada banyak bisa pertimbangan dalam pikiran untuk menunjukkan bahwa apa? Ini rugi. Tetapi kita lihat tadi, rohlah yang memberikan hidup. Daging ini gak berguna.
Kita lihat waktu penciptaan Adam di Taman Eden sudah terbentuk, tapi nggak bergerak. Kenapa? Masih mati. Karena Tuhan belum hembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Maka manusia itu hidup. Sebelum Tuhan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, manusia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Sekalipun sudah terbentuk. Iya. Jadi kalau napas yang dari Tuhan ini yang membuat kita hidup seperti ini ya, hidup secara jasmani ini bisa bergerak, bisa berpikir, bisa punya keinginan, bisa punya cita-cita ya, itu karena napas yang dari Tuhan itu masih ada pada kita. Tapi kalau kita lihat berarti apa? Mau cantik, mau ganteng, mau berkedudukan, mau ternama, begitu Tuhan ambil napas hidup itu gimana? Gak ada lagi yang mau koleksi ya, gak ada lagi yang mau bilang biarkanlah ini setahun bersama aku, di sisiku, gak ada. Iya, walaupun ini ku cintai ya udahlah, kita kebumikanlah dia. Tapi coba, siapa yang sungguh sampai sadar kepada situasi itu, bahwa karena napas yang dari Tuhan ini maka kita bisa berpikir, bisa bercita-cita, bisa bergerak, bisa lakukan ini dan itu. Begitu itu diambil, selesailah semua. Nama hilang, cita-cita hilang, tapi gimana? Ketika pinjaman itu masih di dalam, teraku ya, sombong itu ya, pengakuan itu ya. Tapi kita lihat tadi di sini, Tuhan bilang kemampuan untuk bisa ikut dia itu kalau memang sudah rohnya hidup. Kemampuan untuk melakukan perintah Tuhan sekalipun itu tidak seperti yang kuinginkan. Itu yang bisa memberi hidup. Kalau kekuatan manusia, apa tadi katanya? Daging sama sekali tidak berguna. Daging, kalau sama sekali ini apa? Berarti apa? Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Maka kalau masih daging, sepanjang firman Tuhan itu aku sepanjang itu aku senang, oke. Tapi kalau itu tidak lagi seperti yang ku mau, gimana? Sudah bikin benteng, sudah buat batasan. Atau seperti tadi udah muncul pikiran, memang kalau datang sama Tuhan ini makin banyak masalah. Kan ini sudah menjadi batasan, nggak mau membuat makin berenang, nggak mau membuat makin maju, nggak mau membuat makin terus. Maka di sini tadi kita melihat Yesus nggak stres dengan hanya tinggal 12. Kenapa dia bilang? Kenapa nggak stres dia? Dikatakan di ayat yang 64. Dikatakan sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yesus tahu siapa sebenarnya yang tetap nggak percaya. Iya. Siapa sebenarnya yang akan menyerahkan dia? Maka dikatakan kan di dalam Matius 10 ayat 4 itu bahwa salah satu muridnya adalah Judas Iskariot yang menyerahkan dia. Yesus sudah tahu sebelum itu terjadi. Dia udah katakan. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 3. Ini sehubungan dengan ayat 63 tadi ya. 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. Saya bacakan. 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ketika tadi Yesus bilang, rohlah yang memberi hidup
daging sama sekali tidak berguna. Di sini tadi dia katakan, ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru. Kalau kita lihat bagaimana Paulus melayani ketika dia ikut Tuhan. Kalau kita lihat kayaknya dia itu betul-betul seperti satu tawanan dari Tuhan untuk melakukan semua apa yang Tuhan mau. Bahkan bagaimana dalam pelayanan dia mengalami karam kapal, bagaimana dalam pelayanan dia pernah dilempari dengan batu, bagaimana di dalam pelayanan dia pernah menghadapi binatang buas, bagaimana dalam pelayanan dia mengalami yang namanya hinaan, olokan. Ada banyak kesulitan, penderitaan, tekanan, masalah yang Paulus hadapi. Tapi kenapa dia nggak mundur-mundur? Kok kenapa dia terus maju? Sampai pada akhirnya kita bisa melihat sampai dia dipenggal karena imannya dia terus maju. Kenapa? Apa yang memberikan dia kekuatan? Apa beda? Artinya dagingnya Paulus sama kita? Enggak, dia juga manusia. Lalu mengapa dia memiliki kemampuan yang sedemikian? Dikatakan tadi di sini dia bilang, ialah yang membuat kami sanggup. Rupanya ketika melakukan apa yang Tuhan katakan itu, makin kita dibuat seperti baja. Ketika kita melakukan firman Tuhan itu, rupanya kita semakin dibentuk, hati kita ini makin lembut. Rupanya ketika kita mengikut firman Tuhan itu, rupanya pikiran kita ini semakin Tuhan terangi kepada apa yang tepat dan benar. Tapi begitu hati dikeraskan, makin keras. Begitu pikiran kita ini yang kita ikutkan, pengertian makin ngawur. Maka di sini tadi kita melihat, Paulus bilang, iyalah, membuat kami juga sanggup. Kalau secara manusia kayak gini kan, dari mana kekuatan itu? Gitu ya. Makanya kan ada kadang-kadang orang bilang yang belum artinya datang kepada Tuhan, ketika dia lihat orang-orang tertentu yang percaya, aku enggak bisa aku kayak kalian. Bahkan kan ada anak remaja ini, aku susah bertobat. Kenapa? Karena sudah seperti ini tadi dalam pikirannya. Kalau ngikut kayak kalian, aku enggak sanggup. Karena apa? Karena daging masih. Kalau belum dilahirkan kembali memang tidak akan ada kekuatan ketika firman Tuhan itu bertentangan yang dengan kita harapkan. Maka di sini tadi Tuhan katakan di ayat yang ke-65. Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Disinilah makin kita lihat bahwa kalaupun ternyata seseorang itu bisa percaya, kalaupun ternyata seseorang itu bisa melakukan firman Tuhan, bisa percaya dan ikut apa kata Tuhan, itu adalah karena ada peran Bapa bekerja di sana. Ini membuat orang bertobat gak makin sombong ya. Kan memang. Artinya gini, kan bandel memang itu. Sampai sekarang udah berapa tahun PA, gak bertobat, bandel itu. Kalau kita lihat firman Tuhan yang tadi katakan, kalau Bapa tidak mengaruniakannya, kalau Bapa tidak mengaruniakan jalan itu kepadamu, supaya kamu datang kepadaku, kamu gak bisa. Iya. Untuk mengerti aja pun firman Tuhan ini, itu karena Bapa pengaruniakan. Sama seperti Petrus. Waktu itu kan Yesus tanya, menurut orang aku ini siapa? Kamu Nabi, kamu Yohanes, kamu Yeremia, macam. Tapi ketika Yesus bilang, menurut kamu aku siapa? Petrus berkata apa? Engkaulah yang kudus, anak Allah yang hidup. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup.
Apa yang Yesus katakan? Berbahagialah engkau Petrus, karena Bapakku mengaruniakan pengertian itu kepadamu. Berbahagialah engkau. Jadi kalau kita ada pengertian kita ketika kita baca firman Tuhan, apa Tuhan bilang? Berbahagia kau. Jadi berbahagia kita bukan karena saja dapat rezeki ya, tentu bahagia ya ketika rezeki agak tambah gitu ya. Bukan karena itu, sampai enggak pernah kita berbahagia. Kalaupun kamu bisa mengerti firman Tuhan, berbahagia kamu. Kenapa? Bapa yang karuniakan itu. Bukan karena memang jago kamu. Bukan karena memang encer otakmu. Maka kita lihat, ada orang buta huruf, tapi pengertiannya terhadap firman Tuhan dalam, dan bagaimana dia bisa mengaplikasikan firman itu ke dalam hidupnya tajam. Padahal dia enggak sekolah, enggak tahu huruf. Siapa yang karuniakan pengertian itu? Bapa. Maka di sini tadi kita melihat, murid yang sejati tadi, yang pertama, yang ada dalam dirinya apa? Sudah dilahirkan kembali. Yang sudah bertobat, itu ya. Yang sudah mengalami pembaharuan di dalam hati oleh Roh Kudus. Orang yang seperti ini, Tuhan akan tolong oleh Roh-Nya yang kudus dan oleh firman-Nya di dalam hal-hal yang tidak dia pahami, Tuhan akan mengajari dia untuk membuat pilihan yang benar. Iya. Maka kita lihat tadi di sini, Yesus berkata ya kepada murid-murid, ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kamu gak mau pergi juga? Kan udah banyak tuh, lebih banyak yang pergi, kamu gimana? Ini seolah-olah Tuhan gak pengen ada murid gitu ya. Tapi apa yang kita lihat di sini? Tuhan mau satu kualitas, walaupun dia harapkan jumlah, tetapi bagi Tuhan, kesejatian itu lebih penting. Walaupun Tuhan harapkan banyak, tapi kemurnian itu yang paling Tuhan inginkan. Maka di sini tadi Yesus bilang kepada ke-12 murid-murid, kamu gak pergi juga? Udah sortir pertama ini ya. Tapi apa Simon katakan di sini? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kujanari kami laus Tuhan. Perkataanmu itulah kebenaran. Perkataanmu itulah kehidupan. Kalaupun kadang-kadang aku gak setuju masih, itu bukan karena perkataanmu itu yang gak pas, tapi karena aku yang harus mencocokkan itu kepada kamu. Sampai udah kepada pengertian itu. Mengapa sampai sedemikian akhirnya pemahaman Petrus? Karena udah tadi belajar, ikut selama ini. Dari langkah yang satu kepada langkah yang lain. Kan dia udah lihat ya. Ketika apa? Yang gak masuk akalnya paling tak masuk akal. Yang udah bertahun-tahun tertanam di dalam pikirannya. Sehubungan dengan apa? Nangkap ikan itu harus malam. Ini kan udah satu konsep yang terkubur di dalam alam bawah sadar. Bahwa apa? Kalau nangkap ikan itu malam. Kalau siang dia lari-lari. Atau dia bersembunyi di bawah bebatuan ataupun batu karang. Itu memang hukum alam. Itu memang secara kenyataan. Itu memang fakta. Ini memang, iya, ini memang kebenaran yang ada. Kan gitu ya. Tapi apa? Setelah gak ada dapat ikan sepanjang malam. 1 ekor pun tak dapat ikan. Udah capek, gak ada hasil. Yesus bilang, ayo Petrus, kamu masuk agak ke dalam perahumu. Setelah dia pakai perahu Petrus ya khotbah ya. Lalu dia ngomong sama Petrus, ayo masuk agak dalam. Masuk. Disinilah Tuhan memberi perintah. Yang berbenturan dengan apa logikanya? Berbenturan dengan
kenyataan yang ada berbenturan dengan apa yang sudah dia pahami selama ini, berbenturan dengan kebenaran yang sudah dia pegang, berbenturan. Yesus bilang, tebarkan jalamu. Iya, lawannya juga awalnya ya. Tuhan, ini mau apa? Kasih pengertian sama Tuhan gitu ya, kasih pengertian sama Yesus. Mungkin Yesus ini kan bukan orang yang lahir di danau ya. Ya ini perlu diajari gitu kan. Ibaratnya kalau seperti saya gitu kan, serasa perlu mengajari abang bapak Depen, Pak. Abang kalau mau nanam jagung begini caranya, kira-kira begitu ya. Padahal jangan-jangan dia sarjana pertanian gitu. Saya nggak tahu dia sarjana pertanian. Lalu karena berpikir, oh dia nggak tahu pengalaman ke ladang karena tauku dia di PLN, udah ngajari gitu ya. Padahal dia udah lebih ngerti. Jadi mungkin Petrus seperti itu, kasih pengertian sama Yesus. Tapi akhirnya Petrus bilang, tapi karena kau yang mengatakannya, sudah sepanjang malam aku gak dapat ikan, tapi karena kau yang mengatakannya, aku lakukan. Iya, karena kau apa? Karena kau kuhormati, ya aku jalankan. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia menebarkan jala itu, dikatakan banyak ikan yang ditangkap dan hampir koyak, 2 perahu hampir tenggelam saking banyaknya ikan yang didapat. Ini menghancurkan semua apa yang sudah dia pegang, membuka matanya melihat, Tuhan pergilah daripada aku berdosa. Aku udah ngajari kau, karena merasa aku udah punya pengalaman, aku udah banyak tahu. Aku berdosa, aku yang ngajari kau. Pergilah Tuhan, aku orang berdosa. Dari keadaan ini bisa kita melihat, Petrus bilang, kemana lagi kami pergi? Kemana kami pergi? Perkataanmu itu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataanmu itu perkataan hidup yang kekal. Ini kebenaran, kami pergi kemana? Mau sulit sesulit apa, masih lebih baik bersama engkau. Ya ini waktu itu kakak mama Abi pernah bilang ya, karena dia udah kesel kali ngelihat tingkahnya si Abdiel, dia bilang, udah cari aja mamamu di luar sana, kau pilih mamamu di luar sana. Bandel kali, gak bisa dibilangin, udah keluar kau, pilih mamamu. Jawaban Abdiel ini yang luar biasa. Dia bilang gini, Ma, hanya mama yang tidak akan pernah bosan menghadapi aku. Gak akan ada yang sanggup hadapi aku, Ma. Hanya mama yang bisa menghadapi aku. Artinya Abdiel bilang, mau lari kemana aku kalau tipe kayak aku ini. Tinggal mama aja yang bisa nerima aku, yang lain udah gak ada itu. Artinya apa? Sekalipun ada perkataan mama itu yang gak terterimaku, berlawanan dengan pendapatku. Sebenarnya gak ada tempat yang lebih baik selain di dekatmu, Ma. Walaupun mama orang mungkin lebih cantik, lebih kaya, lebih berpendidikan, lebih ternama. Enggak, itu tempatku lebih baik samamu. Sama. Petrus bilang, kemana kami harus pergi? Kemana? Enggak ada lagi tempat terbaik selain bersama dengan engkau. Karena apa? Perkataanmu itu perkataan hidup yang kekal. Walaupun kadang-kadang ada perkataanmu itu berlawanan masih dengan kupikirkan, tapi enggak ada lagi tempat terbaik. Walaupun kadang-kadang aku merasa dirugikan, gak ada lagi tempat terbaik. Walaupun kadang-kadang aku merasa ini sepertinya berat, gak ada lagi tempat terbaik. Perkataanmu itulah hidup yang kekal. Iya. Kita bersyukur ya, kalau seperti tadi yang bersaksi ya. Karena udah berpikir sana untung ini sayang dong. Seminar seperti ini jarang-jarang. Tetapi kalau firman Tuhan hari Minggu besok juga dapat. Belum lagi nanti hari-hari tertentu dapat, saat teduhku dapat. Seolah-olah apa? Kan masih ada hari lain yang ini yang jangan dilewatkan. Tetapi Tuhan memberikan pengertian. Justru di waktu inilah Kairos itu. Justru waktu ini adalah waktuku untuk kamu. Kalau yang itu kapan saja boleh. Siapa yang sampai ke sana?
pemahaman. Sehingga mengerti bahwa ketika ada kebenaran firman itu didengar, inilah waktunya Allah, ini waktu kairos Allah itu. Sehingga makanya kan ada orang sampai apa? Hari Minggu pun bisa suka-suka gitu ya. Kenapa? Bisa datang, bisa enggak. Bisa ibadah di rumah, bisa datang ke gereja. Dia enggak mengerti soal waktu. Dia enggak mengerti soal saat. Sehingga apa? Ya masih ada nanti. Tapi begitu orang diberikan pengertian bahwa apa? Ini waktuku. Ini waktuku, aku mau ngomong samamu. Kalau dengan yang lain kamu boleh kapan saja. Apakah kita sampai kepada pengertian yang sedemikian? Jadi kita lihat tadi, apakah murid yang sejati? Murid yang sejati itu adalah murid yang sampai kepada pertobatan tadi. Murid yang sejati itu tadi adalah murid yang percaya perkataan Yesus itu adalah perkataan hidup yang kekal dan yang mengikutinya. Percaya dan ikut. Iya. Maka, iya. Bagaimana dengan kita ya? Tadi juga udah disinggung ya di dalam kesaksian. Gak bisa dua Tuhanmu. Tapi Tuhan udah jamin. Kalau aku Tuhanmu, yang ini ikut-ikut. Nah gitu kan? Karena apa? Ini urusanku. Kalau aku menjadi Tuhanmu, maka ada orang bilang, iya, kenapa lah pula retreat pada hari ini gitu kan? Ataupun kenapa ya? Aduh, kenapa lah pula ada acara pas hari ini? Padahal apa? Aku di situ ada kegiatanku, ada kerjaku. Sampai enggak kita melihat seperti ini tadi? Perkataanmu itu perkataan hidup yang kekal. Dan Tuhan bilang, kalau aku Tuhanmu, kamu ikut aku, urusan makan, minum, pakai, bagianku. Ini Tuhan yang bilang tadi ya. Maka Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi apa? Kalau kau mempertuankan uang dan mengesampingkan aku, uang itu justru lari-lari daripadamu. Mau dikejar lari, kejar lari. Jadi apa yang kita lihat tadi di sini? Iya. Maka dengan situasi ini, Yesus mau menyadarkan akan semua yang mengikut dia itu. Apa sebenarnya motivasi terdalam di dalam hatinya selama ini ketika dia ikut Tuhan. Maka tantangan demi tantangan yang tidak seperti yang kita pikirkan, ini adalah semakin membongkar apa yang menjadi motivasi kita dalam mengikut Tuhan. Mungkin ada kadang-kadang yang tidak berpadanan, tetapi Tuhan mengajari kita untuk memilih apa yang penting tadi, apa yang terpenting tadi. Itu apa yang dia katakan. Maka kita melihat spot jantung itu kayak janda Sarpat itu ya. Walaupun pada kenyataannya kan itu hari terakhirnya dia hidup kan. Karena itu tepung terakhir, minyak terakhir. Tetapi udah spot jantung, ditambah lagi makin jantungan kan. Firman Tuhan itu yang datang sama dia kan bikin makin jantungan. Kalau tadinya durasi mati itu lebih lama, ini durasinya makin dipercepat. Ibaratnya kalau hukum gantung itu kan tinggal 3 jam lagi, ini dimajukan jadi 1 jam. Kan dia pacuan jantung itu kan makin kuat. Karena kan udah dia persiapkan dirinya, ini tepung terakhir. Minyak terakhir. Setelah ini aku dan anakku akan mati. Karena kemarau panjang. Datang Nabi. Kau buat dulu roti sama aku, baru kau buat samamu sama anakmu. Ini kan, kita lah misalkan itu ya. Iya memang hamba Tuhan ini egoisnya luar biasa ini ya. Ini memang, aduh, gimana lah kasih perintah yang kayak gini ya. Coba, tapi apa? Kita melihat intinya perempuan Sarfat itu, janda Sarfat itu, akhirnya memilih
apa yang Nabi itu katakan. Terlepas memang gak ada lagi jalan keluar, entah apapun, yang penting kan dia ikut. Entah apapun yang mendasari hatinya, ikut. Entah dengan terpaksa pun yang penting kan ikut. Ketika dia ikut, entah dengan terpaksa, ketika dia ikut, entah dengan rela, kita melihat, dia melihat kuasa Tuhan. Akhirnya apa? Tepungnya tak habis-habis, minyak tak habis-habis, bahkan jangan-jangan dia satu-satunya di Sarpat yang pemeliharaannya jelas. Jangan-jangan ya, kalau yang lain tak ada stoknya lain cerita ya. Jangan-jangan dia salah satunya, memang dia salah satunya. Kenapa? Karena dia ikut apa yang Tuhan katakan. Maka kalau kita lihat juga seperti Daniel, seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Kayaknya Tuhan itu memperhadapkan mereka itu kepada kematian ya. Pilihan itu masih boleh loh. Pilihannya tadi kalau dia pilih, enggak, artinya ikut apa kata Tuhan. Sepertinya dia hidup seperti Sadrah, Mesah, Abednego kan. Waktu perapian itu, ketika dia harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, kayaknya jalan keluar yang terbaik itu apa? Ya udah ikut yang terbanyak aja. Itu apa? Melakukan penyembahan. Udah. Toh sekali kan Tuhan, kau tahu hatiku kan Tuhan. Dalam hatiku sebenarnya Tuhan gak ada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya Allahku. Tapi ini karena situasi Tuhan maklum lah ya. Sekali aja aku nunduk. Setelah ini gak akan aku tunduk-tunduk lagi kok sama dewa ini Tuhan. Maklum ya Tuhan. Iya. Tapi apa? Pengikut tadi sepenuhnya tunduk. Percaya itu sepenuhnya ikut. Maka apa yang dilakukan Sadrah, Abednego? Dia bilang, kalaupun kami harus mati, entah pun Tuhan akan selamatkan atau tidak, walaupun kami tahu dia sanggup. Tapi kami lebih memilih untuk tidak akan pernah tunduk kepadamu. Inilah Tuhan. Dia mengerti. Engkau Tuhan. Maka apa yang terjadi? Ya syukurnya mereka memang apa? Dibebaskan ya dari perapian itu. Gimana Paulus? Yang gak bebas dari pancung. Gimana Petrus yang gak bebas dari salib? Lalu apa yang membuat mereka memiliki kekuatan menghadapi pancung? Apa yang membuat mereka memiliki kekuatan menghadapi salib? Karena dia tahu setelah ini tinggal semua penderitaan, tinggal semua air mata, aku akan bertatapan muka, mata dengan Yesus Sang Mesias. Karena itu, toh setelah kematian ini sudah terbuka pintu surga untukku. Ini yang memberikan kekuatan. Jadi siapakah Tuhan itu bagi kita? Bagaimana? Apakah Tuhan itu kita buat memang dia Tuhan? Ataukah dia kacung kita? Apakah memang kita pengikut dia atau kita pengen dia yang ikut-ikut kita? Betulkah kita yang tunduk kepada dia atau justru kita harapkan Tuhan itu yang memenuhi semua agenda kita? Di sini tadi Tuhan mau adalah yang sejati. Di sini tadi yang Tuhan mau adalah yang murni. Yaitu apa? Yang mengikut dia, yang sungguh mempercayai dia. Ya, maka coba kita lihat di dalam kenyataan-kenyataan yang kita jalani. Ketika kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan dalam hidup ini, yang manakah kita pilih? Apakah kita sungguh memilih apa yang Tuhan katakan? Sekalipun di situ kadang ada resiko sepertinya akan mengikuti. Atau kita pilih apa yang kita inginkan. Yang sepertinya di situ ada keuntungan yang menyertai.
yang mana yang kita jalankan. Tuhan menginginkan adalah yang kesejatian di dalam mengikut Dia. Iya. Petrus katakan tadi, bukan berarti Petrus nggak pernah jatuh ya. Petrus pernah jatuh. Tetapi kita melihat Tuhan menolong dia untuk bangkit lagi. Iya. Kemana kami harus pergi Tuhan? Iya. Kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Udah sampaikah kita kepada keadaan seperti itu? Kalaupun ada hal-hal yang belum connect dengan pikiranku Tuhan, maka pasti perkataanmu ini yang benar. Bukan apa yang kupikirkan ini yang pas. Iya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah Allah yang murni di dalam mengasihi kami. Engkaulah Allah yang sungguh sejati di dalam mengasihi kami. Tuhan, tidak ada satu pun yang Kau sisakan. Demi mengasihi kami. Tidak ada satu pun Kau pertahankan. Demi mengasihi kami. Semuanya Engkau curahkan. Yaitu nyawamu itu pun Kau berikan untuk keselamatan kami. Maka Engkau mau juga pengikut-pengikut yang sungguh percaya kepadamu, yang sungguh-sungguh mengikut Engkau, karena meyakini bahwa Engkau Allah yang mengasihi dan Engkau Allah yang baik. Sekalipun mungkin kadang ada hal-hal yang kami rasa perkataanmu itu keras Tuhan, karena berlawanan mungkin dengan prinsip kami, berlawanan mungkin dengan keinginan kami, berlawanan mungkin dengan apa yang sudah kami rencanakan, berlawanan mungkin dengan hal-hal yang kami harapkan. Tetapi biarlah Engkau menolong kami seperti Petrus ini hari ini Tuhan, bahwa tidak ada yang lebih baik lagi, tidak ada yang lebih menguntungkan lagi, tidak ada yang lebih membahagiakan lagi selain untuk percaya dan ikut apa yang Tuhan katakan. Tuhan, tolong kami supaya benar-benar Roh-Mu yang kudus akan menguatkan kami untuk memilih apa yang Tuhan inginkan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus juga boleh menyelidiki hati kami. Apakah kami ini sungguh murid yang sejati, ataupun masih ikut-ikutan. Dan biarlah kami boleh jujur di hadapan-Mu. Karena Engkaulah Tuhan yang berkata bahwa Engkau tidak membuang setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan segala ketulusan dan kejujuran. Tuhan, tolong kami, hidup kami ini hanya singkat, sementara. Tolong kami, supaya sungguh-sungguh kami akan makin melihat hal-hal yang Kau kerjakan di dalam hidup kami, ketika kami sungguh menaati apa yang boleh Tuhan katakan. Hal-hal yang Kau bentuk di dalam pikiran dan hati kami, ketika kami sungguh mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah Engkau sendiri yang mengaplikasikan firman-Mu ini dalam diri kami pribadi lepas pribadi, sesuai dengan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan capai bagi kami pribadi lepas pribadi untuk hari ini. Dan kami menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan, supaya Engkaulah kiranya akan terus memimpin kami untuk sepanjang hari-hari ke depan ini pun. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kepada Bapa beri puji.
Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.